Halo guys, gimana Halo. kabar kalian? Halo, Halo. Baik, sehat. baik. Baik dong. Sehat. Pandemi kayak gini kalian ngapain aja sih? Aduh, aku kabut banget di rumah. Oh, Bosan nggak ngapa-ngapa. Bosen deh di rumah. oke deh. Ya udah, timbang bosen, yuk bahas aja yuk tentang dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang pendidikan. Langsung Ayo. mulai ya. Ayo. Oke, perkenalan dulu dari absen 25. Oke. Perkenalkan, nama saya Nafal Zaki Fazoli, nomor absen 25, kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Widyastuti, nomor absen 27 dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Safira Natania Fauziah, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, saya Teresia Ardita Indriani, absen 31 dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Vincentius Denis Darmawan dari kelas 11 MIPA 1, absen 33. Halo, aku Wilhelmina Alexandra Falmai Putri Abed, biasa dipanggil Falmai dari kelas 11 MIPA 1, absen 35. Ya, di sini kita akan membahas 3 subbab pokok dari bab ini. Yang pertama adalah berdirinya sekolah di Indonesia, yang kedua lahirnya golongan terpelajar, dan yang ketiga dari dampak positif dan negatif dari imperialisme dan kolonialisme di bidang pendidikan itu sendiri. Ada kata-kata yang diucapkan dari pahlawan pendidikan kita, yaitu apa? Coba baca semuanya. Singarso, Sunggulodo, Ingmadyo, Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Oke, karya Ki Hajar Dewantoro. Lanjut. Ya, sumpah pertama kita akan bahas tentang lahirnya sekolah di Indonesia. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Kristen dengan Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintahan menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Dalam bidang pendidikan, meskipun dampaknya sangat kecil kepada penduduk pribumi, tetapi membawa dampak pada tumbuhnya sekolah-sekolah. Pada tahun 1900, tercatat sebanyak 169 Europees Library School atau singkat ELS di seluruh Hindia Belanda. Di sekolah ini, murid-murid dapat melanjutkan pelajaran ke Stovia atau School of Thought Opleiding van Indische Artsen ke Batavia atau Hoger Bergleid School atau singkat HBS. Di samping itu juga dikenal sekolah Osvia, sekolah calon pegawai yang berjumlah 6 buah. Berikut penampakan dari ELS, Anda bisa lihat di kiri atas, Stovia di bawah, dan di kanan atas ada HBS. Lanjut. Selanjutnya, untuk memperluas program pendidikan, maka keberadaan sekolah guru sangat diperlukan. Maka, dikembangkanlah sekolah guru yang sebenarnya. Sekolah guru atau Quack School sudah dibuka pada tahun 1852 di Solo. Berikut gambar dari Quack School atau sekolah guru di kanan bawah. Oke, lanjut. Selanjutnya, berkembanglah pendidikan di Indonesia sejak jenjang pendidikan dasar, seperti yang pertama, jenjang pendidikan dasar setingkat SD didirikan Hollands Inland School dan Europe's Latin School. Yang kedua, tingkat SMP didirikan Mere Whitbread's Lager Underwich atau MULO, dan yang ketiga, tingkat SMA didirikan Achievement Middle Way School
dan Hillgrave Burger School. Selanjutnya, khusus untuk kaum pribumi disediakan yang pertama sekolah kelas 1 atau ongkosiji atau eerste klase, yaitu murid berasal dari anak-anak golongan atas yang nantinya akan menjadi pegawai. Yang kedua, ada sekolah kelas 2 atau ongkoloro atau tweede klase, sekolah untuk rakyat biasa tanpa pelajaran bahasa Belanda. Selanjutnya, lahirnya golongan terpelajar. Bagi para pemuda aktivis, banyak yang bersekolah di School tot Opleiding van Indische Artsen atau Stovia yang berpusat di Batavia. Sekolah ini sering disebut dengan Sekolah Dokter Jawa. Dari sekolah ini lahir beberapa tokoh pergerakan kebangsaan. Lanjut. Memang harus diakui, meskipun penduduk pribumi yang dapat bersekolah sangat sedikit, namun keberadaan sekolah itu telah menumbuhkan kesadaran di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan. Hal ini mempercepat proses modernisasi dan munculnya kaum terpelajar yang akan membawa pada kesadaran nasionalisme. Selanjutnya, munculnya kaum terpelajar itu mendorong munculnya surat kabar seperti Pawarta Priyayi yang dikelola oleh R.M. Cokro Adikusumo. Selain Pawarta Priyayi, terdapat juga koran-koran lain seperti The Pranger Boat di Bandung, Daily Koran di Sumatera Timur, Makassar Koran di Sulawesi, Bromartani di Surakarta, dan Bintang India yang dikelola oleh Abdul Rifai, membawa pencerahan di kalangan pribumi. Dari berbagai informasi yang ada di surat kabar inilah, lambat laun kesadaran akan pentingnya persamaan kemerdekaan terus menyebar ke kalangan terpelajar di seluruh wilayah Hindia Belanda. Berkat informasi yang berkembang inilah, kaum terpelajar terus melakukan dialog dan berdebat tentang masa depan tanah kelahirannya, sehingga kesadaran pentingnya kemerdekaan terus berkembang dari waktu ke waktu, yang puncaknya adalah adanya kesadaran untuk menjadi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa adalah Indonesia pada 28 Oktober 1928 yang biasa disebut Sumpah Pemuda. Lanjut ke dampak positif dan negatif. Yang pertama kita ke dampak positif. Munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Kemudian yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Ketiga, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Keempat, adanya sekolah-sekolah Kristen yang tersebar di berbagai wilayah seperti Minahasa dan Jawa. Yang kelima, mendapat kata-kata serapan baru dari negara-negara yang menjajah Indonesia. Terdapat beberapa bangunan yang merupakan bentuk peninggalan dari negara-negara yang pernah menjajah Indonesia, berupa sarana dan prasarana seperti pabrik gula, jalan raya, benteng, dan lain-lain. Lanjut. Adanya reformasi dalam bidang pendidikan lokal yang disebabkan oleh adanya interaksi antara sarjana-sarjana Belanda yang tidak memiliki kepentingan dengan penjajahan. Meninggalkan peraturan perundang-undangan, munculnya pemikiran baru mengenai cara menanam tumbuhan yang lebih modern. Kemudian dampak negatifnya, mengakibatkan penderitaan psikis dan kesengsaraan fisik, adanya pengambilan hak penduduk di Indonesia secara paksa, hilangnya harta benda dan jiwa akibat adanya paksaan untuk bekerja dan menyerahkan harta penduduk pada saat itu, perampasan kekayaan sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang berupa rempah-rempah, dan yang terakhir, munculnya kemerosotan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Oke, sekarang kalian udah tahu kan gimana dampak imperialisme dan kolonialisme di saat pendidikan dulu? Udah kan? Tahu. Udah tahu. Paham. Oke, mantap.
Ya udah, udahin aja yuk. Let's go. Oke. See you. See you, dah.